Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Imania Ramadanti dari Perbankan Syariah kelas D semester 6. Di sini saya akan menjawab pertanyaan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah praktik perbankan. Akan menjawab pertanyaan mengenai hal apa saja yang dapat mengantarkan seorang marketing dikatakan sukses, dan apa yang dimaksud kesuksesan bagi seorang marketing perbankan. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai sukses. Menurut saya, sukses dapat dimulai dari fokus pada tujuan. Sama halnya seperti seorang marketing perbankan yang mempunyai tujuan dalam pekerjaannya. Saya mengutip dari seorang penulis bernama Maya Angelou. Dia pernah mengatakan bahwa sukses itu berarti jika seseorang bisa menyukai dirinya, bisa menyukai apa yang dia lakukan, dan bisa menyukai bagaimana ia melakukan pekerjaannya. Sehingga menurut saya kesuksesan bukan hanya dilihat dari seberapa banyak seorang marketing bisa mendapatkan nasabah, atau seberapa banyak seorang marketing bisa memberikan keuntungan kepada perbankan, tetapi juga bisa dilihat dari seberapa menikmatinya seorang marketing melakukan pekerjaannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hal apa saja yang dapat mengantarkan seorang marketing kepada kesuksesan. Menurut saya, kesuksesan itu harus dimulai dari diri sendiri, sehingga di sini keterampilan dari seorang marketing sangat diandalkan untuk menuju kesuksesan. Seperti keahlian dalam berkomunikasi, karena seorang marketing pasti akan bertemu dengan banyak orang dan berbicara dengan banyak orang dari level yang berbeda, sehingga kemampuan untuk berkomunikasi sangat diperlukan bagi seorang marketing. Selanjutnya yaitu kemampuan untuk bernegosiasi. Seorang marketing dalam menawarkan produknya pasti akan melakukan negosiasi dengan calon nasabah yang ditarget, seperti itu. Dan yang selanjutnya yaitu dapat menyusun strategi yang menarik, karena seorang marketing pasti tidak akan luput dari adanya strategi, terutama strategi dalam pemasaran produknya. Dan yang terakhir yaitu seorang marketing harus dapat memanajemen stres, karena tidak dapat dipungkiri bahwa pekerjaan dari seorang marketing dapat menimbulkan stres apabila seorang marketing tersebut tidak bisa mengendalikan stres yang dia alami dari begitu beratnya pekerjaan yang dia lakukan. Karena pada kenyataannya banyak orang yang menghindari pekerjaan dari marketing ini. Banyak orang yang lebih menginginkan bekerja di perbankan itu dalam pekerjaan teller, customer service, seperti itu. Karena mereka hanya akan ada di dalam bank dan tidak harus keluar untuk mencari nasabah, seperti itu. Selain itu, seorang marketing juga harus handal dalam beberapa hal yang berhubungan dengan pekerjaannya, seperti mengetahui perilaku konsumen. Karena dengan mengetahui perilaku konsumen, seorang marketing akan dapat menentukan konsumen mana yang akan dia target untuk ditawarkan produknya. Selanjutnya yaitu harus mengetahui tentang informasi produk, karena seorang marketing apabila menawarkan produk dan calon konsumen atau calon nasabah menanyakan seputar produk tersebut, lalu seorang marketing tidak dapat menjawabnya, maka secara otomatis pastinya calon nasabah tersebut akan berpikiran bahwa kinerja dari seorang marketing itu buruk,
dengan terbuktinya tidak mengetahui informasi dari produk yang dia tawarkan sendiri. Selanjutnya yaitu peluas peluang bisnis. Karena hal itu dapat membuat peluang pasar menjadi lebih luas, sehingga seorang marketing akan lebih mudah untuk mendapatkan calon nasabah apabila jaringan bisnisnya lebih luas. Dan selanjutnya, seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, bahwa seorang marketing harus dapat membuat strategi yang menarik untuk menawarkan produk yang dia miliki, sehingga para calon nasabah itu bisa lebih tertarik untuk menggunakan produk yang seorang marketing tawarkan. Lalu, seorang marketing juga harus dapat melihat respon dari nasabah. Ketika seorang nasabah merasa puas dengan produk dan jasa yang ditawarkan oleh seorang marketing, maka bukti nyata tersebut harus dicantumkan oleh seorang marketing agar menunjukkan keunggulan dari produk yang dia tawarkan untuk calon nasabah yang lainnya. Selanjutnya, yang terakhir, yang paling penting bagi seorang marketing adalah selalu bisa optimis dan pantang menyerah sekalipun menemui hambatan dan rintangan sebesar apapun dalam pekerjaannya, agar dia bisa melewati semua rintangan dan tantangan tersebut dan mencapai kesuksesan. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan mengenai kesulitan, tantangan, dan kesempatan bagus apa yang didapat dari mencari nasabah. Untuk kesulitannya itu lebih ke bagaimana saya menawarkan produk kepada calon nasabah. Karena saya tidak terlalu mengetahui tentang produk apa yang seharusnya saya tawarkan, dan juga masyarakat di sini juga kebanyakan tidak mengetahui produk-produk dari perbankan. Nah, selanjutnya untuk tantangannya itu saya menemukan beberapa orang yang enggan untuk menabung atau menggunakan jasa orang lain untuk menabung, karena mereka menganggap mereka masih bisa menyimpan uangnya sendiri tanpa bantuan orang lain, karena mereka juga menganggap bahwa dengan menyimpan uangnya sendiri mereka bisa lebih leluasa menggunakan uangnya kapanpun mereka inginkan. Selanjutnya, untuk kesempatan yang bisa saya dapat, yaitu saya bisa lebih mengetahui lebih awal bagaimana cara untuk bekerja nantinya, atau pada awalnya magang, jika hal tersebut dalam hubungannya dengan seorang marketing yang mencari nasabah. Sehingga saya sudah bisa mengetahui bagaimana caranya berkomunikasi yang baik dengan orang, bagaimana menawarkan produk dengan baik kepada orang, dan bagaimana rasanya menerima penolakan dari orang yang saya tawarkan, seperti itu. Jadi itu merupakan ilmu awal yang dapat saya terapkan nantinya jika saya sudah berada di posisi seperti itu. Lalu saya akan menjawab pertanyaan mengenai hal menarik apa yang diharapkan oleh khalayak umum ketika mendengar kata bank. Tentu saja bank tidak dapat dipisahkan dari kata menabung, sehingga kebanyakan khalayak umum itu ketika mendengar kata bank pasti akan terpikirkan kata menabung, sehingga bank harus dapat memberikan pelayanan terbaiknya untuk nasabah yang ingin menabung. Dan selain itu juga pada era sekarang sudah sangat dimudahkannya segala
transaksi yang dapat dilakukan dengan perbankan, yaitu melalui mobile banking. Karena dengan adanya mobile banking, kita bisa dapat bertransaksi dimanapun dan kapanpun, sehingga dari hal tersebut yang pastinya diharapkan oleh khalayak umum dengan dimudahkannya segala transaksi yang berhubungan dengan perbankan. Dan hal lain yang mungkin akan diharapkan oleh khalayak umum yaitu dari pegawai-pegawai yang ada di perbankan, yaitu dengan pelayanan yang baik, sopan, ramah, dan good looking dari seorang pegawai di perbankan ketika nasabah mendatangi secara langsung perbankan, itu merupakan hal yang juga pastinya diharapkan oleh seorang nasabah. Mungkin hanya itu yang dapat saya jawab. Saya hanya bisa menjawab 3 soal dari 6 soal yang sudah disediakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.